Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku ingin sharing kepada kalian bagaimana caranya menghitung penjumlahan antar puluhan dengan satuan atau puluhan dengan puluhan hanya dengan menggunakan jari-jari tangan. Nah, kalau di video aku sebelumnya itu kan menjelaskan bagaimana caranya perkalian dari 6 sampai 10 menggunakan tangan. Nah, kalau sekarang di video kali ini aku ingin sharing bagaimana caranya kita menghitung penjumlahan antara puluhan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan juga menggunakan tangan. Nah, gimana caranya? Tonton terus ya video aku. Ya, aturannya seperti ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Jadi telunjuk yang berdiri ini menandakan angka 1. Kemudian ini menandakan angka 2. Ini menandakan angka 3, ini menandakan angka 4, dan ini menandakan angka 5. Jadi angka 5 itu disimbolkan hanya dengan satu jempol. Kemudian ini angka 6, ini angka 7, ini angka 8, dan ini adalah angka 9. Jadi ketika mengajungkan seluruh jari di satu tangan, ini menunjukkan angka 9. Untuk yang tangan sebaliknya, kalau di aku ini adalah tangan yang kanan, ini menunjukkan hal yang sama, akan tetapi kalau tangan kiri ini adalah satuan, kalau yang kanan ini adalah puluhan. Jadi ini menunjukkan 10, kemudian ini menunjukkan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Jadi ini menunjukkan angka 9, ini menunjukkan 90. Tolong diingat baik-baik ya aturannya. Karena memang berbeda jika kita menghitung jari biasanya. Karena kalau jari biasanya, jika jari semua yang berdiri ini menunjukkan angka 5. Akan tetapi untuk aturan jari matika penjumlahan puluhan ini, jika semua jari berdiri di satu tangan, ini adalah menunjukkan angka 9, dan ini menunjukkan angka 5. Tolong diingat baik-baik. Oke, kita langsung ke soal. Ya, contoh soal. Misalkan ada penjumlahan 11 ditambah dengan 7. Berapakah hasilnya? Kita bisa menghitung dengan jari tangan. Kita tunjukkan untuk 10 dengan menggunakan telunjuk. Ini adalah 10. Kemudian jika kita tambah dengan telunjuk yang di sebelah kiri, dengan tangan di sebelah kiri, ini menunjukkan 11. Kemudian ditambah dengan 7. 7 itu, kalau kalian ingat aturannya, 7 itu disimbolkan dengan berdirinya dua jari yang sebelah kiri. Karena satuan. Maka jumlahnya adalah ini, jari yang berdiri adalah 10. Kalau tangan seperti ini, jari seperti ini posisinya, ini menunjukkan angka berapa? Angka 8. Jadi 10 ditambah 8 hasilnya adalah 18. Jadi 11 ditambah 7 hasilnya itu adalah 18. Ya, kita coba ke soal selanjutnya ya. Tapi masih penjumlahan antara puluhan dan satuan. Soalnya seperti ini. Misalkan ada penjumlahan 32 ditambah 6, berapakah hasilnya? Kita bisa menghitungnya dengan jari matika juga. Caranya yang pertama kita harus menunjukkan dulu dengan jari-jari kita angka 32 itu seperti apa. Berarti kita harus mengangkat 3 jari yang sebelah kanan yang menunjukkan ini 10, 20, dan 30. Ini menunjukkan 30 dan 2-nya kita mengangkat jari yang sebelah kiri. Jadi ini jika digabungkan artinya adalah 32. Kemudian ditambah dengan 6. 6 itu posisi jari tangan kita itu pasti berdiri 2 jempol. Jempol ini kan 5. Jempol ini yang terangkat adalah 5. Kemudian ditambah dengan 1 jari yang berdiri ini adalah 6. Jadi
ini posisi 32 ditambah 6. Maka jumlahnya adalah ini 30, ini adalah 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya adalah 38. Jadi harus selalu kalian ingat bahwa jempol yang sebelah kiri jika terangkat ini menunjukkan angka 5. Jadi ini patokan yang harus selalu kalian ingat. Ini adalah 5 untuk tangan yang sebelah kiri. Ini adalah 50 untuk tangan yang sebelah kanan. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal penjumlahan antara puluhan dengan puluhan. Kita ambil contoh soal misalkan 24 ditambah dengan 12. Berapakah hasilnya? Kita tinggal mengangkat jari tangan kita yang sebelah kanan untuk menunjukkan 20 dan jari tangan kiri menunjukkan angka 4. Sehingga jika digabungkan ini hasilnya adalah 24. Kemudian ditambah dengan 12. Jika ditambah dengan 12 berarti kita tunjukkan dulu untuk jari yang sebelah kanan. Untuk jari yang sebelah kanan 10, dan untuk jari yang sebelah kiri berarti karena ini 4, maka untuk menunjukkan 2 kita tinggal menambahkan 2 kan, 5 dan 6. Maka jika digabungkan hasilnya adalah 36. Gitu. Gimana? Masih kagok pastinya juga karena kita biasa menggunakan jari-jari tangan kita dengan perhitungan yang normal, dengan perhitungan yang biasa, bahwa 5 ditunjukkan dengan mengangkat semua jari. Padahal untuk perhitungan dengan jari matika penjumlahan, 5 itu ditunjukkan hanya dengan mengangkat satu jempol tangan yang sebelah kiri. Tuh, kita coba lagi untuk puluhan dengan puluhan supaya lebih lancar lagi. Ya, misal ada soal lagi 72 ditambah dengan 22. Berapakah hasilnya? Berarti kita harus menunjukkan tangan sebelah kanan untuk menunjukkan angka 72. 70-nya kita angkat dulu. Bagaimana 70 tangannya? Seperti ini. Ini 50, 60 dan 70. Jadi 70 ditunjukkan dengan jari tangan yang berdiri seperti ini. Kemudian 2-nya kita tinggal mengangkat jari tangan yang sebelah kiri. Berarti ini artinya adalah 72. Harus dibedakan antara 32 dan 72. Karena kalau 32, jempol ini tidak terangkat, tapi hanya 3 jari ini yang terangkat. Kalau jempol sudah terangkat, berarti ini adalah 50 patokannya. 50, 60 dan 70. Berarti 72 ditambah dengan 22. Ditambah dengan 22 berarti kita mengangkat 2 jari lagi yang sebelah kanan 20, kemudian ditambah lagi dengan jari yang sebelah kiri sebanyak 2 juga ini. Maka jika dijumlahkan ini hasilnya adalah berapa ini? Ini bukan 50 tapi 90. 94 gitu. Kalian harus terus latihan, harus terus belajar supaya nggak kagok lagi dalam perhitungannya, supaya lebih lancar, supaya lebih luas lagi untuk mengangkat jari-jari tangan kita, karena adanya perbedaan penunjukan jari-jari tangan jika menggunakan hitungan biasa dengan hitungan jari matika. Karena jari matika punya aturan-aturan yang harus kita pahami dulu sebelumnya. Jadi aturan yang tadi di awal tolong diingat baik-baik. Aturan jari-jari yang berdiri juga tolong diingat dengan baik-baik. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat latihan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, tolong di like, di subscribe, kemudian jangan lupa di share supaya banyak orang-orang yang lebih tahu lagi bagaimana cara menghitung dengan menggunakan jari-jari tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.